kakiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, haleluya, Engkau baik Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan gak bisa terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Ya setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ya sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau pimpin lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara langsung pada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, sekali lagi ya, shalom teman-teman. Yang bisa dengar suara kakak jelas, boleh kasih jempolnya. Puji Tuhan, jelas ya. Nah teman-teman, sekali lagi kami minta tolong buat teman-teman yang bisa on cam, nyalain kameranya. Kakak minta tolong nyalain kameranya ya. Karena biar kalau direkam tuh kelihatan muka-mukanya gitu. Jadi kelihatan kalau ada orang gitu. Jadi ini kakak sambil rekam. Jadi buat pembinaan dari kampus, langsung kita masuk ke firman Tuhan pada sore hari ini teman-teman. Sebentar kakak share screen dulu ya. Segede. Nah, jadi teman-teman, pada sore hari ini kita akan belajar tentang doa, pujian, dan penyembahan teman-teman. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Kita masuk belajar tentang berdoa dulu teman-teman. Tentang berdoa. Nah, di sini dibilang kalau ayatnya ada dalam Lukas 18 ayat yang 1. Kita baca sama-sama teman-teman di slide. Lukas 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang, Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah teman-teman, kita mungkin kita udah pernah dengar, kita sering dengar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang pernah dengar, kasih jempolnya. Pernah dengar ya? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi doa tuh diberatin kayak nafas hidup orang percaya. Jadi sama halnya kayak nafas teman-teman. Doa sama pentingnya kayak nafas teman-teman. Jadi doa disejajarin sama kayak kita nafas. Saat kita nafas, saat kita nggak nafas, kalau kita nggak nafas yang terjadi apa teman-teman? Kita bisa mati. Begitu juga dengan halnya saat kita nggak berdoa teman-teman. Saat kita nggak berdoa, roh kita yang mati teman-teman. Nah teman-teman dibilang di sini, melalui doa kita dapat terhubung dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus. Bilang sama-sama bareng kakak, terhubung. Bilang sama-sama, terhubung. Jadi melalui doa kita dapat terhubung dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kakak mau kasih suatu ilustrasi dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sini punya TV kan ya di rumah ya? Punya TV kan ya? Nah teman-teman, kalau biar TV-nya bisa nyala tuh disambungin ke apa sih teman-teman? Biar TV-nya bisa nyala, disambungin ke? Boleh jawab teman-teman, disambungin ke mana?
Kalau TV-nya biar nyala, disambungin ke Listrik. Nah, benar teman-teman. Biar TV bisa nyala, disambungin ke listrik, dicolokin tuh ke listrik. Nah, teman-teman, kalau itu TV nggak dicolokin ke listrik, nggak dicolokin ke sumber listrik, nggak bakal bisa guna, nggak bakal bisa kepake, teman-teman. Masa iya tuh TV nanti jadi talenan? Kan nggak mungkin, teman-teman. Jadi, kalau misalnya tuh TV jadi talenan, berarti kan salah fungsi. Berarti salah guna, teman-teman. Berarti nggak berguna sesuai dengan semestinya. Begitu juga dengan kita, teman-teman, orang-orang percaya. Saat kita nggak terhubung sama Tuhan Yesus, sekali lagi, saat kita nggak terhubung sama Tuhan Yesus, hidup kita nggak akan berguna dengan semestinya, teman-teman. Makanya kalau dalam bahasa aslinya, kita bakal meleset hamartiah, dosa. Kita meleset dari kehendak Tuhan. Saat kita nggak connect, saat kita nggak terhubung sama Tuhan, hidup kita nggak akan gunanya, nggak akan ada gunanya, teman-teman. Nggak berguna sesuai dengan semestinya, nggak berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pentingnya doa, teman-teman. Makanya kenapa dibilang sini doa sebagai nafas hidup orang percaya, karena doa emang penting. Saat kita terhubung sama Tuhan, kita bisa ngerti, kita bisa tahu kehendak Tuhan. Sampai sini yang ngerti bilang amin. Boleh kasih jempolnya? Puji Tuhan. Ngerti ya teman-teman ya? Kita bahas sama-sama pentingnya doa. Terus di sini juga dibilang dalam doa kita dapat menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nyampein keluh kesah, nyampein kita curhat ngomong sama Tuhan, nyampein kerinduan kita, mungkin ngomongin masalah jodoh gitu kan. Mungkin ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang rencana kita, rencana hidup kita. Boleh kita sampaikan saat kita berdoa sama Tuhan. Terus doa juga menjadi salah satu sarana Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita. Waktu itu kita 2 minggu lalu kita udah belajar tentang mendengar suara Tuhan. Nah, ini juga salah satunya lewat doa kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan bisa ngomong ke kita lewat doa. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke definisi doa. Doa merupakan komunikasi dua arah yang didasari oleh adanya hubungan. Sekali lagi, adanya hubungan, teman-teman. Bilang sini doa adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Jadi artinya apa? Doa tuh ngomong sama Tuhan, teman-teman. Ngomong sama Tuhan. Jadi ada kalanya kita ngomong sama Tuhan, ada kalanya Tuhan ngomong sama kita. Jadi perlu diingat baik-baik, teman-teman, saat kita berdoa, nggak melulu kita harus ngomong terus nyerocos gitu sama Tuhan. Kita curhat, kita nyampein keluh kesah, kita nyampein kerinduan kita minta sama Tuhan, boleh. Tapi ada saatnya Tuhan juga ngomong ke kita, teman-teman. Makanya kita belajar sama-sama saat kita berdoa, kita kasih bagian Tuhan buat ngomong ke kita, teman-teman. Saat kita berdoa, kita coba diam, kita renungin, kita coba berusaha dengar suara Tuhan, teman-teman. Ingat, Tuhan ngomong lewat hati kita, lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, lewat hati kita. Nah, tadi bilang sini adalah suatu hubungan, didasari oleh suatu hubungan. Nah, hubungan tersebut ada 3 hal, teman-teman. Hubungan yang mendasari kita sama Tuhan. Yang pertama adalah hubungan Allah dengan umatnya. Setiap orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus mempunyai hubungan dengan Allahnya dalam doa. Contohnya adalah doa Salomo dalam hari pentahbisan bait Allah. Terus yang contoh kedua adalah menggambarkan hubungan antara Bapa dengan anaknya, teman-teman. Makanya dibilang sini dalam Matius 6 ayat yang ke-8 sampai 13, teman-teman bisa dilihat sini Matius 6 ayat yang ke-8 sampai 13. Tuhan Yesus ngajarin tentang doa Bapa kami. Saat kita berdoa, teman-teman, itu nggambarin suatu hubungan yang dekat. Kita bisa manggil Tuhan sebagai Bapa, teman-teman. Kita bisa manggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Bapa dalam surga. Kalau di sini dibilang doa Bapa kami. Jadi hubungan yang dekat. Terus yang ketiga adalah persahabatan. Ini buat gambarin hubungan selanjutnya yang lebih dekat lagi, teman-teman. Saat kita udah semakin dekat dari hubungan yang Tuhan dengan umatnya, terus Bapa dengan anaknya, hubungan yang ketiga adalah yang lebih dekat, yaitu persahabatan. Semakin kita sering ngomong sama Tuhan, teman-teman, semakin kita sering terhubung, connect sama Tuhan, kita udah makin enjoy deh, teman-teman. Kita makin gampang ngomong sama Tuhan, Tuhan makin gampang ngomong sama kita, teman-teman. Kita lagi naik motor bisa dengar suara Tuhan, kita lagi jalan keluar kita bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bisa ngomong sama kita lewat cara apapun yang Tuhan pakai. Itu hubungan yang ketiga, saat kita udah jadi sahabatnya sama Tuhan. Jadi mungkin kita bisa kayak udah ngerti deh Tuhan mau ngelakuin apa, kita udah ngerti, teman-teman. Itu
hubungan yang ketiga. Contohnya adalah Yesus menyebut kita sebagai sahabat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 yang menjelaskan hubungan yang dekat. Selanjutnya kita akan lihat lagi teman-teman. Nah, apa aja sih Kak yang dibutuhin saat kita berdoa? Yang pertama, pasti aja ruang dan waktu. Tempat teman-teman. Yang pertama, tempat buat kita berdoa. Kakak minta tolong ke Vano deh. Vano minta tolong bacain Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus ngajarin saat kita berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Maksudnya apa? Nggak usah saat kita berdoa nggak usah kita mau nunjukin ke orang lain, nggak usah teman-teman. Saat kita berdoa, saat kita datang ke Tuhan, biar kita sama Tuhan aja yang tahu. Jadi makanya dibilang masuk kamar, kunci pintu, berdoa di situ. Biar kita sama Tuhan aja yang tahu. Itu hal yang pertama yang dibutuhkan saat berdoa. Hal yang kedua adalah iman percaya kita, teman-teman. Udah pasti kita butuh iman percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang sumber segala sesuatu tadi, teman-teman. Sumber kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, hal yang ketiga adalah kerinduan akan Tuhan, teman-teman. Nah, saat kita berdoa, teman-teman, saat kita benar-benar rindu ketemu sama Tuhan, Tuhan juga bakal langsung nemuin kita, teman-teman. Tapi syaratnya jangan ada dosa yang misahin kita, teman-teman. Perlu kita ingat, dosa misahin kita dari Tuhan. Makanya saat kita benar-benar rindu sama Tuhan, kita pastiin dulu diri kita udah beres semuanya, udah beres dari dosa-dosa yang ada, terus kita rinduin sama Tuhan, kita rindu ketemu Tuhan, Tuhan langsung deh. Itu bakal Tuhan nyatain kuasanya, Tuhan bakal manifestasiin kuasanya, teman-teman. Makanya nggak jarang saat kita berdoa mungkin kita ngerasa damai banget, kita ngerasa kayak di hati itu tenang banget. Ada yang pernah ngerasain gitu, teman-teman? Ada yang pernah ngerasain? Yang pernah ngerasain kasih jempol. Makanya itu teman-teman, saat kita benar-benar connect sama Tuhan, nggak ada yang ngalangin kita, Tuhan benar-benar bekerja, teman-teman. Saat kita berdoa. Terus selanjutnya yang dibutuhkan saat kita berdoa adalah ketekunan. Misalnya kita mengharapkan sesuatu, kita masih bergumul tentang sesuatu, teman-teman. Mungkin orang tua kita ada yang belum bertobat, mungkin kita bergumul tentang sekolah kita, mungkin bergumul tentang kerjaan kita, terus Tuhan belum jawab, terus kita tekun, teman-teman. Kita tekun dalam doa sampai Tuhan kasih jawaban yang terbaik dari Tuhan, teman-teman. Amin. Sampai Tuhan jawab, kasih yang terbaik dari Tuhan. Terus yang kelima, ini yang gak kalah pentingnya teman-teman saat kita berdoa, yaitu keterbukaan dan ketulusan, teman-teman. Bilang sama-sama bareng kakak, tulus. Sekali lagi bilang tulus. Saat kita datang di hadapan Tuhan, teman-teman, kita nggak usah punya mindset yang aneh-aneh, kita nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh, pokoknya kita datang aja, teman-teman. Kita datang tulus, jadi sosok anak dalam tanda kutip, anak yang polos. Kita datang ke bawah kaki Tuhan, kita ngomong sama Tuhan apa adanya kita, teman-teman. Nggak usah ada yang tutup-tutupin, nggak usah ada yang nggak usah malu-malu, nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya jadi apa adanya kita saat kita datang ke Tuhan, teman-teman. Saat kita tulus, saat kita terbuka di hadapan Tuhan, lihat deh apa yang bakal Tuhan lakuin. Kita bakal makin connect sama Tuhan. Tuhan bakal nyatain kehendaknya, Tuhan bakal nyatain rencananya buat kita, teman-teman. Amin. Oke, kita akan belajar. Selanjutnya ada 3 jenis doa, teman-teman. Ada 3 jenis doa yang harus kita ketahui. Nah, bentuk-bentuk doa. Kalau di sini dibilang bentuk-bentuk doa. Yang pertama adalah doa pribadi. Kalau dari judulnya kita udah tahu, doa pribadi berarti doa yang dinaikkan untuk kehidupan pribadi kita, teman-teman. Doa pribadi kita sama Tuhan. Contohnya adalah itu yang pertama, doa pengakuan dosa. Yang tadi kakak udah singgung. Doa pribadi, teman-teman. Karena pertanggungjawaban hidup kita, teman-teman, pribadi lepas pribadi. Gak bisa diwakilin sama orang tua kita, gak bisa diwakilin sama kakek nenek, tapi tanggung jawab kita diri sendiri sama Tuhan. Makanya ada doa pengakuan dosa. Itulah kenapa kita
harus terus selalu hidup dalam pertobatan setiap hari. Saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur, kita pastiin kita hidup dalam pertobatan. Kita minta ampun sama Tuhan, pastiin gak ada dosa yang masih disimpan, yang gak ada dosa yang masih ganjel. Pokoknya pastiin hidup kita plong, gak ada dosa yang ngalangin kita sama Tuhan. Yang kedua adalah doa penyataan iman. Di sini kalau ayatnya di dalam Roma 10 ayat yang 9 dan 10, ini penyataan iman. Bisa jadi buat teman-teman yang belum nerima Tuhan Yesus, boleh lakuin ini, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati kita, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa penyataan iman juga bisa dilakukan saat kita mau rekomitmen, teman-teman. Bilang sama-sama rekomitmen. Saat kita mau komitmen ulang sama Tuhan. Saat kita mau nyatain janji kita ulang sama Tuhan, kita mau percaya lagi sama Tuhan, ini kita bisa lakuin. Doa penyataan iman. Terus doa permohonan. Ini bisa juga saat kita berdoa, kita nyampein permohonan khusus sama Tuhan. Mungkin kita minta supaya mau nanya tentang mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, tentang pasangan hidup, teman-teman. Boleh juga. Kita nanya, kita ngomong sama Tuhan, kita komunikasiin sama Tuhan. Justru harus kita komunikasiin sama Tuhan, teman-teman. Karena apa? Kayak yang tadi, kalau kita nggak connect sama Tuhan, nggak connect sama sumber kehidupan, kita bakal meleset, teman-teman. Kayak tadi yang ilustrasi TV tadi, teman-teman. Nggak guna. Maksud iya TV jadi talenan. Gitu juga hidup kita saat kita nggak connect sama Tuhan. Hidup kita jadi nggak jelas. Terus selanjutnya adalah doa ucapan syukur. Ini biasa kita lakuin saat kita mungkin kita lagi senang, lagi ulang tahun, mungkin lagi dapat berkat sesuatu dari Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Terus doa pengagungan. Ini kita ngagungin Tuhan, kayak tadi kita nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, itu doa pengagungan, teman-teman. Terus doa keintiman. Ini bisa juga dibilang kayak kita udah hubungan sama Tuhan kayak udah deket banget. Jadi kita bisa connect sama Tuhan setiap saat, teman-teman. Yang tadi kayak kakak contohin, dimanapun kita bisa ngobrol, kita bisa connect sama Tuhan. Gak usah perlu merem dulu, teman-teman. Jadi ini kalau udah intim banget sama Tuhan, sampai titik kita udah intim sama Tuhan, kita nggak perlu merem juga udah bisa connect sama Tuhan. Karena misalnya kita lagi nyetir motor, nggak mungkin kan kita merem kan. Kalau pas lagi nyetir motor terus kita merem doa, itu malah bahaya. Jadi saat kita udah sampai titik keintiman sama Tuhan, kita nggak usah merem juga, kita udah bisa connect sama Tuhan. Kita bisa connect sama Tuhan, Tuhan bisa ngomong sama kita. Itu bentuk doa yang pertama, itu doa pribadi. Bentuk doa selanjutnya adalah doa syafaat. Doa syafaat apa sih, Kak? Nah, doa syafaat adalah doa yang dinaikkan untuk orang lain. Jadi saat kita udah berdoa buat diri kita, buat hubungan kita pribadi sama Tuhan, ada selanjutnya namanya doa syafaat. Yaitu doa untuk orang lain, buat pemimpin kita, buat keluarga kita, buat bangsa Indonesia, buat negara kita. Itu doa syafaat, doa yang kita naikkan buat orang lain. Jadi tadi dibilang contohnya nih ada doa buat orang tua kita, buat keluarga kita. Itu bisa kita doain saat kita berdoa. Namanya doa syafaat. Doa peperangan rohani, terus doa ratapan, doa nubuatan. Yang ini yang terakhir dibilang doa untuk pemerintah dan masyarakat. Kayak yang tadi udah kita lakuin pas sebelum masuk firman tadi. Kita berdoa buat bangsa Indonesia, buat orang tua kita, terus buat generasi muda. Itu namanya doa syafaat. Selanjutnya teman-teman, nah doa puasa. Nah, bentuk doa yang ketiga adalah doa puasa. Kakak mau tanya teman-teman, di sini udah ada yang pernah puasa? Angkat tangan. Mungkin kasih jempolnya udah pernah puasa. Nah, jadi teman-teman, kalau ini kan kita lagi lagi bulan puasa ya. Jadi bukan saudara kita yang muslim doang yang punya puasa, kita juga punya puasa, teman-teman. Kita juga punya puasa kita punya doa puasa. Kalau dibilang sini dalam Yesaya 58 ayat 6, puasa dalam Yesaya 58 ayat 6 itu disebut dalam bahasa aslinya nesteia. Nesteia. Ne artinya tidak, esteio artinya makan. Jadi tidak makan. Puasa adalah berpantangan makan secara sukarela. Jadi gitu teman-teman. Puasa adalah berpantangan makan, kita nggak makan secara sukarela. Nah, tujuannya apa sih, Kak? Puasa sebagai bentuk kerendahan hati kita, teman-teman. Sebagai bentuk ketergantungan kita sama Tuhan untuk melemahkan daging kita, teman-teman. Sekali lagi, melemahkan daging.
supaya manusia rohani kita semakin kuat. Bilang sama-sama, manusia rohani. Sekali lagi, manusia rohani. Jadi tujuannya itu teman-teman. Tujuan kita puasa adalah supaya neken kedagingan kita teman-teman. Neken kedagingan kita. Terus manusia rohani kita, roh kita yang dalam diri kita jadi semakin kuat, semakin dominan. Kan dibilang tuh ada di firman Tuhan bilang roh itu penurut tapi daging lemah. Makanya itu kita harus bikin saat kita berpuasa, roh kita harus kuat, daging kita lemahin. Jadi yang muncul adalah keinginan Tuhan Yesus, yang muncul adalah kehendak Tuhan Yesus, yang muncul adalah jalannya Tuhan Yesus, tuntunan Tuhan Yesus, bukan daging kita, teman-teman. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Puji Tuhan. Nah, ada apa aja sih Kak? Puasa atau doa puasa? Puasa tuh ada yang pertama puasa sehari. Contohnya Yunus berpuasa buat kota Niniwe. Dalam Yunus 3 ayat yang ke-7 sampai 9. Terus yang kedua ada namanya puasa Ester. Puasa Ester tuh selama puasa 3 hari, teman-teman. Puasa selama 3 hari. Dalam Ester 4 ayat yang ke-16. Nah, terus kalau ini yang ketiga adalah namanya puasa Daniel. Puasa Daniel. Kalau puasa Daniel tuh dia tetap makan tapi berpantangan, nggak makan makanan yang lezat. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel 10 ayat yang ke-2 sampai 3, nanti teman-teman boleh lihat kisahnya di Alkitab. Nanti ini juga PowerPoint-nya akan share di grup ya. Ketika ada puasa Daniel, berpantangan makanan yang lezat. Yang keempat adalah nih, yang paling dahsyat teman-teman. Puasa 40 hari Tuhan Yesus. Kalau ini kakak belum pernah nyoba juga sih teman-teman. Kalau puasa sehari pernah, puasa Esther juga belum. Puasa Daniel pernah. Nah, kalau puasa 40 hari ini mungkin ada yang bisa tapi kakak belum pernah juga sih teman-teman. Jadi puasa 40 hari yang dilakuin sama Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Teman-teman bisa lihat ayatnya di situ dalam Lukas 4 ayat yang kedua, Ulangan 9 ayat 9, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Nah, jadi teman-teman, di sini Wesley Brill bilang gini teman-teman, dengan doa kita menggerakkan tangan Allah yang kemudian akan menggerakkan dunia. Amin. Dengan doa kita akan menggerakkan tangan Allah yang kemudian akan menggerakkan dunia. Makanya ada slogan pray until something happen. Pray until something happen. Kalau keluarga kita misalnya belum ada yang belum selamatin, mungkin keluarga besar kita, keluarga yang jauh-jauh ada yang belum selamatin, terus berdoa teman-teman. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Oke, kalau kita punya pergumulan apa teman-teman dalam kehidupan kita, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Terus berdoa teman-teman. Makanya tadi dibilang perlunya ketekunan. Terus berdoa. Pray until something happen. Sini kalau prakteknya, nanti teman-teman praktek di rumah, mulailah miliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari melalui doa. Terus connect, tadi yang kakak bilang, terus connect esensi dari doa. Terus connect sama Tuhan lewat doa. Terus connect sama Tuhan supaya hidup kita berfungsi semestinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulailah juga berdoa syafaat bagi orang lain teman-teman. Buat orang tua kita, buat keluarga, buat lingkungan rumah kita, buat negara. Itu yang pertama tentang doa. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahannya. Sampai sini tentang doa ada yang mau ditanyain? Yuk. Yang udah ngerti kasih jempolnya? Boleh kasih jempolnya? Puji Tuhan. Ngerti ya teman-teman ya? Kakak buat sesimpel mungkin biar langsung kita dapat esensi maknanya. Kita langsung berangkat ke pujian dan penyembahan teman-teman. Kita singkat aja. Nah teman-teman, di sini dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11 mungkin Johanna boleh bacain di slide. Ada Wahyu 4 ayat yang ke-11. Silakan. Tentang Wahyu 4 ayat yang 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Karena Tuhan Yesus telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak Tuhan semuanya itu telah ada. Jadi pujian dan penyembahan adalah aktivitas rohani yang gak bisa dipisahin dari kehidupan kekristenan kita teman-teman.
Kayak yang tadi udah kita lakuin sebelum kita mulai firman Tuhan tadi, kita muji nyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu penyembahan, kita berdoa, kita naikin puji-pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, itu puji-pujian buat Tuhan, teman. Makanya nggak heran dari udah bukan sesuatu yang asing lagi, dari zaman perjanjian lama sampai sekarang itu ada namanya doa, pujian, dan penyembahan. Kita langsung masuk ke pujian dulu, teman-teman. Pujian. Nah, pujian maksudnya gimana sih, Kak? Nah, kita lihat sama-sama teman-teman di slide. Pujian adalah ekspresi kekaguman kita kepada Allah. Sekali lagi, ekspresi kekaguman kita kepada Allah sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah lakukan bagi kita, teman-teman. Jadi teman-teman, kakak kasih ilustrasi gini, teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang mungkin keluarga deh, ada keluarga atau mama, papa yang ngasih ke teman-teman duit 500.000. Teman-teman bilang apa? Bilang apa? Morin bilang apa misalnya ada yang ngasih, mama papa ngasih duit 500.000, Morin bilang apa? Makasih. Bilang Iya terima kan? kasih. Terus kita seneng banget kan ya? Seneng kan Morin dikasih uang 500.000 kan? Seneng nggak? Seneng Iya, dong. iya sih. Makanya pasti saat kita dikasih uang sama orang tua kita bilang makasih, terus kita seneng banget kan, teman-teman. Gitu juga dengan prinsip pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Ingat teman-teman, Tuhan udah ngasih apa ke kita? 2000 tahun yang lalu, kita kemarin belum lama ngerayain apa namanya? Jumat Agung. Tuhan udah ngasih nyawanya buat kita, teman-teman. Tuhan udah ngasih nyawanya buat kita supaya kita diselamatin, teman-teman. Tuhan udah nebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Tuhan disiksa, dicambuk, disalib, sampai Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus ngasih semuanya, ngasih nyawanya buat kita, teman-teman. Jadi makanya dari sini, teman-teman, Tuhan Yesus layak kita puji, teman-teman. Layak kita puji, layak kita sembah. Tadi kayak contohnya, kita naikin terima kasih Tuhan. Kalau kakak contohin pakai gitar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Nah itu teman-teman, itu puji-pujian kita di hadapan kita. Pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi saat kita muji nyembah Tuhan, fokusnya apa teman-teman? Fokusnya adalah pengorbanan Tuhan di kayu salib, teman-teman. Saat kita muji nyembah Tuhan, kita ingat-ingat apa yang Tuhan lakuin di kayu salib, teman-teman. Mungkin kita nggak pernah nerima mujizat, mungkin kita nggak pernah nerima, kita nggak pernah misalnya tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba langsung dapat mujizat kesembuhan. Mungkin kita nggak pernah itu dapat itu. Mungkin kita nggak pernah nerima mujizat apa lagi, nggak pernah ngelihat mujizat orang-orang di luar sana, kita nggak pernah ngelihat mujizat orang-orang di luar sana, nggak pernah ngelihat mujizat yang keren-keren, kita nggak pernah ngalamin mujizat yang keren-keren. Tapi teman-teman, kita harus ngerti satu hal ini, teman-teman. Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah saat kita menerima keselamatan, teman-teman. It's enough. Itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Ingat, teman-teman, mujizat terbesar kita udah alamin, teman-teman. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati. Itu mujizat terbesar dalam kehidupan kita semua, teman-teman. Yang ngerti katakan amin. Amin. Itu mujizat terbesar yang kita alamin, teman-teman. Saat kita boleh nerima keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Wow, it's keren banget, teman-teman. Itu keren banget. Itu mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Jadi kita sekarang gak usah bingung, Kak, aku gak pernah ngalamin mujizat yang dahsyat-dahsyat nih. Aku gak, misalnya lumpuh disembuhin, terus buta ngelihat, terus kita sakit tiba-tiba, amit-amit misalnya sakit kanker tiba-tiba sembuh. Teman-teman, ayo sadar, kita udah ngalamin mujizat terbesar dalam kehidupan kita, teman-teman. Saat kita bisa nerima keselamatan, itu mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Oke, lanjut lagi teman-teman. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Yang pertama adalah dengan suara kita. Dengan suara kita, dengan bernyanyi, bersorak, berkata-kata, kayak yang tadi kakak contohin, yang udah kita lakuin juga tadi, muji Tuhan. Terus dengan tangan kita, saat kita nyembah Tuhan, kita boleh ngangkat tangan kita, boleh tepuk tangan. Segala puji, syukur, itu. Bisa juga pakai alat musik. Itu bisa kita lakuin saat kita memuji Tuhan. Terus dengan tubuh kita. Misalnya di gereja kan kita
mungkin pas lagu pujian ya, lagu praise, kita lompat-lompat, kita diri, kita nari buat Tuhan, kita sujud buat Tuhan, kita tepuk tangan, itu bisa kita lakuin saat kita muji Tuhan. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sini ada dalam bahasa aslinya teman-teman ada 7 kata Ibrani tentang pujian. Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama ada yadah dalam Mazmur 7 ayat yang ke-18. Artinya mengangkat tangan, tanda penyerahan dan pengagungan. Tadi kayak kakak, mungkin teman-teman lihat kakak juga pas muji nyembah Tuhan tadi kakak sambil angkat tangan. Itu bisa kita lakuin saat kita muji Tuhan. Kita angkat tangan kita. Yang kedua adalah taudah. Artinya mengaminkan perbuatan Tuhan dan mengucap syukur. Jadi saat saat kita berdoa tadi teman-teman, kita boleh tuh, misalnya ada sesuatu yang klik langsung kita bilang amin. Amin artinya adalah ya Tuhan aku percaya. Sekali lagi bilang ya Tuhan aku percaya. Itu artinya amin teman-teman. Jadi amin adalah artinya ya Tuhan aku percaya. Terus kata yang ketiga adalah halal. Artinya adalah mengekspresikan pujian dan kebanggaan kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang bodoh. Kita bangga punya Tuhan, pokoknya kita bangga banget ya punya Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Kata selanjutnya ada sabah. Artinya bersorak dengan nyaring tanpa rasa malu untuk memuliakan Tuhan. Makanya mungkin pas kita di gereja dulu, pas masih ibadah di gereja, kita pas pujian penyembahan kita sambil teriak-teriak. Pokoknya nggak peduli orang samping kanan kiri, pokoknya kita muji nyembah Tuhan aja, suka-suka kita teman-teman. Nggak usah malu-malu. Itu yang harus kita lakuin saat kita muji nyembah Tuhan. Dalam hal ini yang pertama dalam saat kita muji Tuhan. Kata yang kelima ada barak. Pujian yang sifatnya memberi penghormatan dan memberkati. Terus selanjutnya ada zamar. Artinya menyanyikan nubuatan dengan diiringi kecapi alat musik. Kayak tadi Vano main musik tadi, main gitar tadi. Itu namanya zamar. Memuji Tuhan dengan alat musik. Terus selanjutnya adalah tehilah. Artinya menyanyikan kidung pujian secara spontan. Saat kita mungkin ngalamin suatu hal, kita langsung bilang Tuhan Yesus baik. Itu secara spontan teman-teman. Itu pujian kepada Tuhan secara spontan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyembahan. Kita udah mau selesai teman-teman, sebentar lagi. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan dan penghormatan akan seluruh keberadaan Allah. Makanya teman-teman ingat tadi esensi dari pujian penyembahan, yaitu kita nginget pengorbanan Tuhan Yesus teman-teman. Jadi sekali lagi, saat kita muji nyembah Tuhan, yang kita ingat-ingat adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib teman-teman. Anugerah terbesar, mujizat terbesar yang kita udah alamin. Itu yang kita ingat-ingat teman-teman. Saat kita muji Tuhan, saat kita nyembah Tuhan, itu yang harus kita ingat-ingat. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan udah nembus dosa kita supaya kita bisa diselamatin, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita ingat-ingat. Nah, di sini bentuk ekspresi penyembahan ada 3. Yang pertama syabah. Tadi kayak udah disebutin sebelumnya. Dalam bahasa Ibrani, syabah artinya bersujud dengan dahi menempel di lantai. Diarah dengan sikap penuh hormat. Jadi saat kita nyembah Tuhan, kita juga bisa sambil sujud teman-teman. Kita bisa sambil sujud, kita hormatin Tuhan teman-teman. Hormatin Tuhan. Sama kayak mungkin kalau zaman dulu tuh menghormatin raja-raja teman-teman. Zaman dulu menghormatin raja aja bisa sampai sujud, mukanya nyium tanah teman-teman. Apalagi ini kita berhadapan sama Tuhan. Oh, itu layak banget teman-teman. Kalau bahasa kerennya tuh worth it. Itu worth it banget teman-teman. Saat kita nyembah Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, itu worth it banget. Karena apa kata? Yang kita sembah Tuhan teman-teman. Penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu teman-teman. Jadi kita worth it buat sujud di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah proskoneo. Artinya sikap seperti seekor anjing yang mencium dan menjilat tangan tuannya. Nah, yang dibilang ini kayak sikap seekor anjing yang mencium dan menjilat tangan tuannya. Jadi sikap kita saat menyembah Tuhan tuh kita mengasihi Tuhan kita menghormati Tuhan kita. Itu yang harus kita lakuin, digambarin kayak anjing yang mencium dan menjilat tangan Tuhan. Itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan teman-teman. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ekspresi hormat kita kepada Tuhan. Itu digambarin proskoneo. Yang ketiga adalah latreuo. Artinya adalah melayani Allah sebagai bentuk sikap dan tindakan yang memuliakan Tuhan.
Kalau di sini dibilang Roma 12 ayat yang 1. Mungkin kakak minta tolong ke Fani deh. Fani minta tolong bacain Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Roma 12 ayat yang 1 sampai 2. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Persembahkanlah hidupmu, teman-teman. Hidupmu sebagai persembahan yang sejati, teman-teman. Jadi penyembahan yang sejati adalah persembahan yang sejati adalah hidup kita, teman-teman. Ini lebih dalam lagi nanti kita mungkin ada di sesi selanjutnya kita akan bahas tentang ini, teman-teman. Hidup kita penyembahan sejati. Penyembahan yang Tuhan mau. Kita hidup buat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Oke, kita next selanjutnya, teman-teman. Yang terakhir. Nah, prinsip dalam menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita hidup dalam terang firman Allah. Itu prinsip dalam menyembah Tuhan. Kakak minta tolong sebentar, kakak lihat dulu deh. Ke siapa ya? Ke Rangga deh. Rangga minta tolong bacain Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, teman-teman, prinsip dalam memuji nyembah Tuhan yang benar adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi, dalam diri kita ada roh, terus kita connect sama Tuhan. Kita gabungin sama yang tadi yang doa. Kalau prakteknya sini bilang adalah miliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Karena memang Tuhan layak dipuji dan disembah. Terus selanjutnya harus kita praktekin. Kita praktekin tadi cara-cara muji nyembah Tuhan yang udah kita pelajarin tadi. Kita boleh ngangkat tangan, kita naikin puji-pujian ke Tuhan, kita boleh sampai sujud di hadapan Tuhan, teman-teman. Kita praktekin yang udah kita pelajarin, teman-teman. Yang ngerti kasih jempolnya. Amin. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu tentang tadi yang udah kakak sampaikan tentang doa, pujian, penyembahan. Ingat, doa tuh ngomong sama Tuhan. Terus kita connect sama Tuhan intinya. Terus kalau pujian penyembahan tadi apa? Pujian penyembahan kita nginget-ngingetnya tentang apa? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Itu aja, teman-teman, tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ayo, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman. Biar kita gali lebih dalam lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh. Mungkin Yonan, Gunawan, Putri, boleh juga. Ada? Oh, sebentar, teman-teman. Tadi kakak lupa mau share sebentar ya. Kakak mau foto bentar nih materinya. Ya, di sini ya. 3, 2, 1. Nah, oke, kita balik lagi, teman-teman. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyain, teman-teman. Yang udah ngerti boleh kasih jempolnya. Puji Tuhan. Mungkin kakak mau nanya deh, mau nanya ke dua orang sebagai perwakilan, teman-teman, sebagai perwakilan. Kalau ini bener-bener materinya tuh bener-bener udah teman-teman udah ngerti, ya. Bukannya langsung mulai panik. Enggak, teman-teman. Ini nanti teman-teman boleh jelasin apa yang teman-teman tangkap. Mungkin kakak nanya ke Morin deh. Morin, boleh dong mungkin Morin ceritain apa yang Morin ngerti dari yang kakak sampaikan tadi, dari yang Mas Yan sampaikan.
Singkat aja nggak apa-apa, Morin. Jelasin gimana ya, Kak? Apa yang Morin dapat gitu? Tentang doa, tentang pujian, penyembahan. Apa yang Morin dapat gitu? Tentang doa tuh apa? Pujian, penyembahan tuh apa? Eh, gimana ya? Udah paham, cuman jelasin lagi susah, langsung ngeblank gitu. Gimana ya? Singkat aja nggak apa-apa, Morin. Hmm, Mungkin tentang doa. Apa yang Morin dapat tentang doa? mungkin kalau doa ya. Iya. Doa itu mungkin selama ini kalau aku ya nangkepnya karena mungkin diajarin di sekolah itu lebih kayak kewajiban khusus karena agama, tapi yang dari aku tangkap dari pelajaran kakak tadi, itu lebih ke kebutuhan kita. Kita juga doa itu bukan buat pamer kita bisa doa doang, jadi tergantung cara kita ngomong sama Tuhan itu beda-beda. Menurut aku ya. Mantap. Itu keren. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kakak mau tanya satu orang lagi deh. Nah, tadi cewek udah, Morin sekarang cowok. Mungkin ke Rangga deh. Soalnya Ken lagi sakit gigi katanya. Cepet sembuh Ken. Ke Rangga mungkin, ayo Rangga boleh sampein sedikit yang Rangga dapat tentang doa, pujian, penyembahan. Yang saya dapat kan tadi kan doa udah sama Morin ya. Yang tetap pujian itu kayak kita saat memuji kebesarannya Tuhan, ketika mengangkat tangan, mengaminkan, terus mengekspresikan pujian kita nih kepada Tuhan nih, bangga buat kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan juga tentang penyembahan, bagaimana penyembahan itu adalah ekspresi penuh kasih dan pengagungan, kata-kata tadi kan. Dan penghormatan juga akan seluruh semua kehebatan untuk kepunyaan Tuhan, gitu kan. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, mulai sekarang saat kita muji nyembah Tuhan, gak usah jaim-jaim lagi ya. Gak usah malu-malu. Saat kita mau angkat tangan aja. Saat kita mau angkat dua tangan teman-teman. Saat kita mau teriak, saat kita mau muji Tuhan, saat kita mau lompat-lompat, silahkan teman-teman lakuin. Saat kita mau sujud, lakuin buat Tuhan teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu, kita bebas ngekspresiin rasa cinta kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan teman-teman. Jadi puji Tuhan. Ayo sebelumnya kita tutup dulu dalam doa biar kita bisa sharing-sharing. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami Tuhan. Buat firman-Mu yang telah mengajarkan setiap kami ya Bapa. Buat firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami. Buat firman-Mu yang bahkan yang menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami Tuhan. Boleh bertumbuh hingga berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mulai hari ini Tuhan kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan setiap hari Tuhan. Kami mau selalu connect dengan Tuhan setiap saat, setiap hari Tuhan. Kami gak mau hidup kami meleset Tuhan. Kami mau hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup kami sesuai dengan apa yang jadi yang Tuhan mau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan teman-teman. Nah, oh ya sebelum kakak lupa kita foto dulu ya teman-teman ya. Buat Yonan mungkin yang bisa nyalain kamera, Yonan kalau Gunawan nggak bisa nggak apa-apa. Kita foto dulu buat dokumentasi. Kita foto dulu. Yonan bisa nyalain kamera nggak Yon? Bisa. Yuk teman-teman kita foto dulu. 1, 2, mungkin kasih reaction love yang bisa kasih react love. Yuk. 1, 2, 3. Nah, mantap. Ya teman-teman, ada yang mau kesaksian? Belakangan ini ngalamin apa aja? Ngalamin pengalaman sama Tuhan apa teman-teman? Ayo. Mungkin Johanna boleh pimpin buat kita kesaksian. Silakan Johanna. Ini suaranya udah agak serak. Janganlah. Sesuai yang mau aja. Jangan ditunjuk. Tolong pimpin maksudnya. Ini suaranya udah habis. Pano aja no. Itu nunjuk namanya.
Itu nunjuk, katanya jangan nunjuk. Apa ya? Siapa ya? Paling kalau yang belum udah lama nggak kelihatan paling Kaneli, terus Kayonan. Terus aku belum pernah dengar suaranya Kak Jose, terus Delin. Siapa aja deh terserah. Mungkin Jose. Nah iya Kak Jose, Kak Jose. Halo, Boleh Jose, silakan. apa ya kesaksian? Sebenarnya minggu-minggu ini nggak ada. Cuman kesaksian itu kayak kita mengucap syukur dari corona ini kita belum pernah ngerasain mungkin atau masih diberi kesehatan, kecukupan untuk menjalani hari-hari itu udah suatu berkat kan yang lebih dari Tuhan. Itu aja sih Kak. Kita harus mengucap syukur apa yang kita dapat hari ini. Puji Tuhan. Begitu. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya. Lagi boleh teman-teman yang Lagi lain? ya. Kaneli deh, Kaneli. Silakan Kaneli. Apa ya? Johanna yang nunjuk ya. Yonan dulu, Yonan. Mana si Yonan? Ya, saya hadir. Kenapa? Ya Kayonan dulu, nanti baru Kaneli. Astaga, gue ada apa ini? Nel, lu lah, Nel. Anak kesatuan gimana? Keluh kesalnya. Yang mahasiswa semester akhir udah mau skripsi. Itu lah Nel itu, Nel. Gimana jadi Nel? lah. Kok geleng-geleng? Gak ada kayaknya. Mungkin Yonan nunjuk-nunjuk nih. ada nggak Nel? Apaan? Kesaksian gitu, cerita tentang kebaikan Tuhan. Kayaknya ada nih. Jadi aku kan nggak deket sama adekku yang paling gede ya. Nah terus itu kalau di rumah tuh cuma kayak selewat-selewat doang, nggak pernah nyapa gitu. Nah bulan lalu dia tuh kecelakaan kan. Nah kakinya tuh harus dijahit gitu. Terus 2 hari sebelum kejadian tuh dia tuh udah dibilangin sama mamaku kayak bilang apa ya? Bentar. Jangan kemana-mana, ntar kenapa-napa. Tapi adekku batu gitu. Terus hari H, jam berapa ya, malam pokoknya ditelepon tuh sama temennya katanya kecelakaan kan. Terus udah kayak gitu, itu aku kesel banget soalnya keadaan lagi kayak gini, dia malah kayak gitu apa batu gitu sama orang tua kan. Terus pas dia pulang, yang aku tanyain tuh bukan lu gak apa-apa, tapi makanya jangan baik gaya, belagu sih lu gitu, parah banget ya. Terus udah kayak gitu, karena dijahit kakinya kan harus kontrol gitu ke kliniknya. Nah, awal-awal udah baik tuh, udah kayak cabut jahitan, terus udah kayak gitu, malah infeksi, dan akhirnya makin lama kan, makin ngeluarin uang lagi. Terus tiap kontrol itu aku selalu kayak, ih ngeselin banget sih, ngapain sih gue yang nganterin, ih sendiri nggak bisa apa gitu. Kesel banget deh bawaannya, kayak pengen marah mulu kalau urusan orang tua sama itu dah, uang-uang gitu. Terus kayak gitu, sebulan kemudian, kan makin sering tuh, soalnya 2 hari sekali kan kontrolnya. Nah, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, ih kesel banget, kenapa harus kayak gini? Maksudnya, kenapa, gimana ya bilang ya, kenapa harus kayak gini? Kenapa harus batu jadi anak gitu loh. Nah, terus kontrol terus, akhirnya dapet tuh kayak, di sini tuh aku pengen kamu biar hubungannya sama adik kamu tuh baik lagi gitu. Nah, semenjak kontrol itu kan sering keluar bareng tuh. Nah, di situ dia langsung di situ dia kayak aku nggak tahu kayak jangan kayak gitu gini. Terus akhirnya pas pulang dari kontrol keberapa gitu. Nah, aku di jalan hujan-hujanan kan. Nah, di situ malah deep talk sama dia gitu. Udah. Puji Tuhan. Itu teman-teman, dalam setiap masalah yang ada Tuhan bisa pakai masalah itu buat ngomong sama kita teman-teman. Entah buat perbaikin situasi, buat ada deh pokoknya ada maksud Tuhan.
Kalau tadi puji Tuhan Nelly udah ngerti maksud Tuhan. Walaupun awalnya ada masalah lewat masalah yang ada, tapi jadi ngerti maksud Tuhan. Tuhan ada maksud tersendiri gitu lewat masalah yang ada. Mungkin sebelum kita selesai kul kita sore hari ini, teman-teman ada yang mau kesaksian lagi? Ada?